Hai teman-teman, gimana kabarnya? Udah bertambah lagi seminggu nggak ketemu sama Kak VJ, tapi hari ini kita berjumpa lewat ibadah online. Aku berharap kondisi kalian penuh dengan sukacita dan wow-nya minggu ini Kak VJ banyak lihat di Instagram TV, banyak lihat di YouTube, banyak ngeliat di Spotify, ada yang bikin podcast dan luar biasa banget karya-karya kalian. Aku takjub banget sama kalian dan hari ini kita mau beribadah dulu, kita mau bersama-sama menyembah dan muji nama Tuhan, mengenal Allah lebih lagi. Mungkin kita di rumah, tapi ibadah online tidak memisahkan roh kita tetap berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja. Dan Kak VJ, sebelum mulai ibadah, Kak VJ ingin kasih pengumuman singkat dulu. Kita akan ngadain perjamuan kudus teman-teman di rumah masing-masing pada nanti hari Jumat. Oke, Jumat Agung tanggal 10 kita akan ngadain perjamuan kudus. Nah, teman-teman semua yang perlu untuk mengambil roti dan anggur perjamuan, teman-teman bisa ngambil di kantor gereja. Kita akan kasih description di bawah, perlu menghubungi siapa. Nanti teman-teman bisa cek di description video ini. Dan juga bagi teman-teman mungkin yang merasa, Kak, aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa ngambil di gereja. It's okay. Teman-teman bisa membuat perjamuan kudus di rumah. Kita akan ganti rotinya dengan biskuit. Mungkin teman-teman punya biskuit, teman-teman bisa putusin dikit aja untuk pengganti roti perjamuan. Kemudian untuk anggurnya teman-teman bisa pakai teh atau mungkin sirup. Teman-teman bisa buat itu di rumah dan waktu kita mengambil perjamuan kudus, teman-teman bisa ambil itu dan mengikutinya langsung dari rumah. Itu aja mungkin pengumuman yang Kak VJ bisa berikan. Dan sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami rasakan kebaikan-Mu yang gak pernah berakhir. Kami berdoa Tuhan, biarkanlah kami pada hari ini kami bisa siapkan hati kami bisa siapkan pikiran kami Tuhan untuk semakin mendekat dengan Engkau, mendekat dengan saudara seiman kami yang mungkin kami gak ketemu tapi kami percaya roh kami berkumpul menjadi sebuah gereja. Thank you Lord, pimpin ibadah kami pada hari ini, biarkanlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. So, enjoy. God bless you guys. Hai, welcome to Impactors Online Service. Sebelumnya pastikan diri kalian untuk siap, hatinya siap, dirinya siap untuk mengikuti ibadah. Oke? Kami semua berharap sukacita dan juga damai sejahtera selalu menyertai kalian. Amen. So, let's worship Him. I'll never walk alone. Let's go. Engkaulah Allah yang selalu menuntun kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. You're the Lord our God. Say, you know me by name. You know me by name. You called me. With you by my side, your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side, with you by my side.
fallen from grace, fallen from grace. You save me, you save me, you save me. Bright as the day, bright as the day. Salvation shines for all. Though I walk through the valley, I am safe. I am safe in your arms. In the face of life mystery, say I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'll never walk alone. I'll never walk alone with you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I'll never walk alone. I'll never walk alone with you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I will go where you won't go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow you. I'll never walk alone. I'll never walk alone with you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Say the word and I will follow you. I'll never walk alone. I'll never walk alone with you by my side. With you by my side. Yes, Lord, we'll never walk alone, Lord. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuntun kami Tuhan dalam roh-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, roh-Mu itu hidup. Roh-Mu yang mampu memulihkan setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu selalu hadir Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu
buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus
Hello, welcome to Impactors Podcast. Love God and impact others. Bareng dengan saya di sini ada VJ dan juga Kenny. Hai Kenny, how are you? Halo, apa kabar, C? Baik. Waduh, kita masih WFH ya. Worship from home ini ya. Masih buat istilah baru kita ya. Iya, kita buat istilah baru, WFH. Oke. Worship from home. Yes. Setuju. Dan hari ini Ken, kita mau bahas tentang apa ya Ken ya? Kita hari ini mau bahas tentang kekudusan, C. Ayatnya diambil dari Ibrani 12, ayat 14 sampai 15. Bunyinya seperti ini ya teman-teman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang baik, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Wow. Ya. Benar. Dan hari ini Ken, kita sedikit berbeda. Jadi bukan hanya kita yang akan meresponi, tapi kita sudah ngumpulin beberapa narasumber. Ada kakak-kakak dan juga ada beberapa teman-teman kita yang ngisi. Jadi kita saksikan yang berikut ini dulu. Yes, teman-teman saksikan. Menurut Kak Jeff, kekudusan bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan mendisiplin diri kita. Tapi kekudusan itu buah dari relasi kita setiap hari dengan Tuhan yang menjadi cinta sama Tuhan, menyebar, bertumbuh di dalam mengubahkan pemikiran kita dan terwujud dalam perbuatan dan perkataan kita. Jadi, cinta kita sama Tuhan membuat kita lebih memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna di hadapan Tuhan. Bagi saya, kekudusan itu bukan tentang apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan. Tapi kekudusan itu adalah sebuah status yang kita dapatkan ketika kita jadi orang percaya. Nah, menjadi pilihan kita bagaimana kita mau menghidupinya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita akan menghidupi status itu tentunya dengan sungguh-sungguh pula. Kekudusan itu dikhususkan, dijadikan spesial, nggak sembarangan. Itulah kekudusan. Kalau kita anak Tuhan, maka tujuan utama kita menyenangkan hati Tuhan. Paulus bilang, tubuh kita ini bait Allah. Jadi mari kita perlakukan tubuh kita sebagaimana mestinya. Itu pasti pro kontra ya, pasti ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Bagi saya pribadi, yang pasti kedua hal itu tidak pernah mendefinisikan kerohanian seseorang. Apakah seseorang lebih rohani atau enggak. Nah, menurut saya merokok lebih pas dibahas dalam isu kesehatan. Sama seperti kita bahas, boleh nggak sih kita begadang kelamaan atau kebablasan? Boleh nggak sih kita makan makanan sembarangan gitu ya? Lebih pas dalam isu kesehatan. Dan menurut saya bertato atau enggak, sebenarnya itu adalah isu norma budaya, norma sosial dalam satu masyarakat. Tapi saya ingin membagikan sesuatu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi sebenarnya yang terlebih penting ketika kita mau melakukan sesuatu, kita perlu mempertimbangkan apa sih motivasi atau tujuan kita. Apakah itu hal yang berguna enggak? Dan yang kedua, kita juga perlu consider atau mempertimbangkan orang lain. Apakah itu hal yang membangun nggak yang mau kita lakukan itu? Kalau ditanya, orang Kristen boleh nggak sih merokok? Boleh nggak sih pakai tato? Sebenarnya I don't think it's about the right or wrong. Actually, yang ditanya adalah pembenaran diri, bukan mencari kebenaran. Karena di 1 Korintus 6 ayat 12, Alkitab menulis, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna.
segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi, it's not about the right or wrong, tapi apakah kamu hidup dalam kebenaran? Oke, wow, oke. Wow, gila ya, keren-keren We're back. banget ya. Gila, gila. Keren ya, keren banget ya yang dibagiin sama Keren sih, mereka teman-teman. hebat sih. Menurutku mereka definisinya sudah spot on sekali. Kita pulang aja aja gimana? Oh gitu ya. Lo kan, Tapi aku bisa di rumah, jadi kita pulang nih. mungkin aku yang harus pulang ya. Oke, Oh gitu, oke. kalau menurutmu kan ya memang banyak ya kan ya hari-hari ini anak-anak itu pada tanya gitu kan ya. Misalnya, Kak boleh nggak sih orang Kristen itu ngerokok? Boleh nggak sih tato? Terus ada yang, tahu nggak sih kan beberapa waktu yang lalu ada yang tanya, Kak boleh nggak bohong putih? Kamu tahu bohong putih nggak? Waduh, tahu. Bohong tapi untuk kebaikan. Ini berat ya. Untuk bantu teman kan intinya. Iya, benar. Jadi ada yang ngomong kasih contekan lah, apalah. Terus itu bener nggak sih Kak? Itu kudus nggak sih Aku Kak? bantu teman supaya lulus gitu ya. Yes. Nah itu. Kalau mungkin Oke. kalau dari ayat ini sih sebenarnya mungkin kamu dapat something definition tentang kekudusan itu apa sih Ken? Di sini kalau aku lihat dari ayatnya ya, kemarin aku setelah merenungkan itu sesuatu yang bisa memberkati orang lain mungkin ya. Dari gaya hidup kita, kalau kita itu hidupnya kudus seperti yang Tuhan ingin dari kita tidak akan menimbulkan yang ini tadi disebut menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, yang pasti kita terhindar dari itu. Kita hidup kita ini bisa berkat buat orang lain ya. Setuju. Dan menurutku sih kan Kan itu tapi juga tadi juga menambahkan apa yang disebutkan di video, kan tadi videonya juga ada yang bilang di situ kesaksiannya bahwa kekudusan itu bukan masalah benar atau salah ya, benar ya. yes. Tapi Benar. masalah memuliakan Tuhan. I think kayak itu definisi yang bagus sekali ya, kayak sesuai dengan apa yang disebutin di ayat itu, di mana ya hidup kita ini harus menjadi kesaksian buat orang lain. Ya. Setuju. Jadi banyak pasti yang tanya kayak gini, boleh itu nggak, boleh ini nggak gitu kan ya. Tapi kembali lagi sebenarnya kekudusan itu bukan masalah boleh ini atau boleh itu, tapi kekudusan itu kalau menurutku sih Ken itu memang jelasin di Ibrani 12 ayat 14, tapi di ayat 28 itu juga dia jelasin tentang kekudusan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan ini menurutku ini definisi tentang kekudusan. Apakah itu berkenan kepada Allah atau enggak? Setiap kali apa yang kita lakukan, setiap kali apa yang mungkin kita pikirkan, apakah itu memuliakan Allah? Apakah itu berkenan sama Allah, menyenangkan Allah? Nah, itu pertanyaan yang penting banget. Dan kalau misalnya memang sih kalau teman-teman baca di ayat 28 ini ngomongnya beribadah. Tapi ya sekali lagi beribadah itu bukan masalah tentang oke, aku hari ini ikut ibadah online di YouTube. No, tapi lebih daripada itu. Yes, lebih daripada itu. Beribadah itu ngomong tentang kehidupannya kita. Bagaimana kita hidup. Yes. Karena setiap kali kita melakukan aktivitas ini sebenarnya ya ibadahnya kita kepada Tuhan gitu. Iya, kayak benar banget sih. Kayak kamu tahu kan sebenarnya menyenangkan hati Allah ini pernah ada yang tanya, loh Kak, dia itu kudus ya, dia itu nilainya bagus terus di sekolah, terus apapun yang dilakukan dia itu benar gitu. Tunggu dulu. Kekudusan nggak hanya bicara nggak hanya bicara tentang tindakanmu juga, tapi kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu bukan untuk menyenangkan hati Allah, nah jadi masalah ya kan ya. Iya, tergantung hati kita masing-masing. Belum tentu kekudusan itu cuma hal yang dilihat orang lain, tapi juga bisa yang di dalam yang tidak kelihatan sama sekali. Benar. Makanya kekudusan itu menurutku sangat sulit. Kalau aku ngomong, kita nggak bisa ngomong bahwa kekudusan itu
wah ya udahlah pokoknya asalkan aku bertindak apa yang benar. Enggak. Tapi ketika hatinya kita itu enggak fokus untuk menyenangkan Allah, wah itu akan jadi masalah. Itu sudah enggak kudus. Jadi kalau ada yang tanya, Kak boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu. Salfok ya. Yes, benar. Ya menurutku semua boleh, tapi apakah pertanyaan berikutnya, apakah itu menyenangkan hati Allah atau enggak? Nah, itu jadi prinsip sih, itu jadi prinsip. Kalau buat aku itu jadi prinsip gitu. Kalau menurut kamu kan gimana kan? Aku merasa itu kan ada hubungannya sama ini ya mungkin ya kedewasaan rohani kita ya. Mungkin kalau kita masih kecil kita bingung tanya sama orang tua juga apa yang boleh sama apa yang tidak. Dengan kita bertumbuh dewasa kita juga akan berubah dari cuma sekedar tanya apa yang boleh atau yang tidak, tapi kita sudah tahu apa yang menjadi mungkin tanggung jawab kita, apa yang bisa menyenangkan mereka itu kita sudah tahu. Bukan sibuk tanya apa yang boleh dan apa yang tidak. Yes, setuju aku kan, setuju. Ya kita sudah semakin dewasa. Prinsipnya juga di-upgrade ya. Jadi prinsipnya di-upgrade. Kalau misalnya kita hari-hari ini mungkin kita lagi di rumah karantina ya kan. Pastikan kalian tetap juga kudus ya guys. Jangan habis itu kalau karantina habis itu ya udahlah gua rebahan aja ya kan. Enggak gitu juga ya kan. Tapi bagaimana setiap tindakannya kita, apakah kita menyenangkan Tuhan gitu ya? Apakah kita menyenangkan Tuhan? Apakah itu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya kita? Dan itu sangat penting sih buat kehidupannya kita. Dan jangan anggap kalau misalnya orang yang hidupnya sudah baik-baik saja itu artinya kudus. Belum tentu. Hatinya kita nggak bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan yang tahu. That's why menurutku juga Ken, sorry bukan aku banyak ngomong ya Ken, tapi ini yang apa yang aku dapat. Aku juga, aku terlalu banyak. Tapi aku juga manusia yang lemah sih, jujur. Aku manusia yang lemah. Aku inkonsisten. Kadang aku bisa melakukan apa yang baik, tapi hatiku itu bisa untuk hanya mencari kepuasanku sendiri, mencari supaya aku dilihat orang. Wah, itu yang berat banget. That's why juga ayat ini bicara jagalah dirimu, janganlah engkau menjauhkan dari kasih karunia. Wow. Benar-benar. Sama-sama kok, Cik. Aku juga sama. Aku juga masih perlu banyak belajar. Kita sama-sama perlu banyak belajar lah. Kita sama-sama tidak sempurna kok ya. Pasti ya semua orang itu sama tidak sempurna. Jadi tidak usah bingung kalau teman kita kelihatannya, hidupnya sudah jauh lebih kudus atau apa. Tidak ada sih. Semua orang ini semua kan kita sama-sama terus belajar. Kita ya ini hidup ini adalah apa ya, lifelong learning ya. Kita belajar terus supaya kita semakin seperti Tuhan. Karena kita tidak bisa sempurna, tapi kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yes, dan semakin bergantung sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang konsisten dalam dunia ini. Yes. Andalin Tuhan sih. Andalin Tuhan. Buat aku andalin Tuhan. Karena sekali lagi kasih karunia yang bisa membantu kita untuk bisa hidup kudus itu Tuhan gitu. Mungkin harus ingat kasih karunia-Nya Tuhan ya. Kadang kita merasa sombong mungkin ya. Kita sudah kudus. Padahal itu bukan usaha kita sendiri. Kita dibantu oleh Tuhan, Roh Kudusnya yang nuntun kita juga ya. Right, yes. Apalagi di momen Paskah gini kan, kita semakin diingatkan bahwa Allah yang sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu dan Dia juga tidak meninggalkan kita. Hari ini Dia tetap menolong kita. Jadi kasih karunia itu pimpinannya Tuhan juga dalam kehidupannya kita supaya kita bisa menyenangkan Dia selalu. Wow. Keren ya. Maksudnya definisi kekudusan ini bukan hanya sekedar boleh nggak boleh, tapi apakah yang kamu lakukan itu menyenangkan Tuhan? Itu yang harus dibawa pulang. Dan apakah itu sulit? Jawabannya pasti sulit. Sulit banget. Ya kan? Sekali lagi ingat kita ini manusia yang inkonsisten. Kita nggak bisa konsisten untuk terus berbuat hal yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Somehow kadangkala kita bisa jatuh. Tapi di situ kita harus selalu ingat, that's why kita selalu perlu Tuhan yang konsisten, yang bisa kasih kita kasih karunia, menolong kita agar kita bisa menyenangkan hatinya selalu. Wow. Mungkin episode podcast kita yang hari ini, yang saat ini adalah menjaga kekudusan, dan itu semoga bisa memberkati teman-teman yang di rumah. Selalu ingat doa kita supaya semua diberkati. Yes. Selalu ingat juga untuk mengandalkan Tuhan.
Ingat, mengandalkan Tuhan. Perlu kasih karunia. Terus menerus. Itu aja. That's it. Impactors Podcast. Love God and impact others. See you guys. you. Stay safe.